Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan jajal ini drone-nya dari Om Adi ya. Ini dengan frame 450 dan motor yang ukuran besar ya. Propellernya juga gede. Ini dikasih isolasi ini untuk balancer ya, karena propellernya nggak belen. Jadi dikasih isolasi warna hitam ini untuk membelen propellernya, karena propellernya belum belen. Nah, ini pakai baterai Li-ion. Nanti mau dicoba. Terus secara fungsi, cara menyalakan mesinnya nanti armingnya pakai ini. Jadi ini digeser nanti untuk menyalakan. Nanti saya praktekkan. Terus ini untuk modenya Om. Ini kalau di atas itu mode angle. Angle itu yang nggak bisa akrobatik ya. Jadi ditahan. Tapi kalau yang ke bawah ini mode akro. Jadi kayak Heli 6 channel itu Om. Jangan-jangan udah pernah menerbangkan Heli 6 channel. Oke, langsung saja guys, nggak perlu panjang kali lebar kali tinggi. Ini dibantu Mas Iwan nih, Mas Dimas Cek Prai. Siap. Nah, ini nyalakan dulu remote-nya ini Om. Nah, remote-nya udah nyala, baru konekkan baterai ke drone. Ditunggu dulu sampai connect ya. Ini nanti lampunya kan kedip-kedip. Jadi sampai lampunya udah nggak kedip-kedip. Nah, ini udah standby, udah bisa ya. Terus coba kita arming ya. Armingnya itu gesernya cuman gini, geser pelan gini, jadi nggak ditahan. Coba kita geser ke kiri. Jadi untuk menyalakan motornya ini di starternya itu ke kiri, kayak gini. Untuk mematikan ke kanan. Jadi cuman sekali, nggak ditahan. Sekali gini ya. Mematikan ke kanan. Jadi kalau menyalakan ke kiri, matikan ke kanan aja. Oke, ini saya pakai mode angle ya, persiapan terbang. Nah, ini mode angle ya. Jadi kalau angle itu stabil, cuman kalau ada angin ya harus kita lawan. Nah, ini jelalah anginnya gede guys. Nah, kita coba terbangin ke sini aja. Nah, ini modenya pakai mode angle. Kalau mode akro lincah. Nah, ini mode akro. Jadi kalau akro tuh dia ngikuti gerakan terakhir. Misalkan saya majukan ke depan dikit, dia maju terus. Kalau angle tadi enggak, nah kayak gitu. Itu maju terus. Kalau kita mundurkan, ini mundur terus. Misalkan mundurnya sedikit, ya mundur terus. Jadi jangan sampai dimundur ke sampai pol guys, karena kalau pol nanti kebanyakan gini. Nah, ngeremnya gini. Jadi bedanya mode angle sama akro kayak gitu Om. Nah, ini tinggal dikasih kamera di bawah ini bagus ini, karena ini termasuk drone gaban ya. Ini untuk baterai Li-ionnya saya setel di 3,1 volt. Sebenarnya di bawah itu masih bisa cari aman ya. Kita coba adaptasi ini. Saya baru perdana ini menerbangkan drone yang ini ya, pakai Arduino guys. Stabil ini, padahal ini gede nih. Saksinya Mas Iwan ini. Di balik layar tadi. Nah, ini gedung jatinya sampai bergoyang-goyang. Kita coba mode angle. Lah, ini angle mode ya. Jadi kenapa geser ke sana? Karena ke bawah angin. Jadi harus dilawan. Kayak gini. Kalau aku sih naik pakai akro. Nah, ini akro. Sekalian kita tes baterainya ya. Nanti dapat berapa menit. Ke sana karena crosswind ya, ketutupan pohon jadi crosswind. Ini baterai remote juga belum tak ganti, jadi terbangnya nggak jauh-jauh biar aman ya, biar nggak kehabisan. Begini aja Mas, maju biar banyak ini Mas.
Ini tak praktekin terbang patroli. Ya, kayak main heli akronya. Ini padahal baru maju sedikit udah ngebut banget ya drone. Mantap sekali. Oke, coba kita putar, kita hiau. Nah, ini saya putar ya. Ulang ini gagal. Tapi kalau terbang los kayak gini jangan jauh-jauh ya, bikin disorientasi, iya mas. Lah bentuknya X, nek ada engko nek pas backlight kan ireng. Ireng lah, ini bahaya. Jadi kalau latihan terbang visual tanpa kamera FPV nggak boleh jauh-jauh. Untuk belajar ya paling hover-hover kayak gini. Jadi penyesuaian istilahnya ngerasain seberapa lincahnya gerakan ini, geser kiri ke kanan, kiri kanan. Nanti dibim lagi mundur, jadi belajarnya gitu dulu ya. Stabil sekali ya. Mantap. Suaranya marem nanti. Laler. Laler. Ya, soalnya semakin gede suaranya malah ora berisik kayak naik sing 5 ini. Cilik. Cilik kan kayak jet. Banter, propeller kecil. Semakin gede malah semakin minim mana, bikinnya minim. Ini berapa menit mas? Ini 9 menit. Main awet ini. Coba sekarang kita fokusnya aja baterainya nanti 10 menit.
dapat berapa menit nanti. Tapi ini setelannya belum tak maksimalkan ini alarmnya. Harusnya kan tak bikin 2,9 atau 3 volt masih berani kalau Lion ya, karena Lion kan beda sama Lipo. Kalau Lion tuh bisa dikuras sampai segitu. Kalau setahu saya dulu cut off-nya Lion itu di 2,5, tapi 2,5 itu untuk terbang terlalu ngepres dan tidak ada tenaga ya. Dulu sepengalaman saya itu pernah nyobain Lion paling mentok di 2,85, tapi posisinya sudah landing, sudah di depan kayak gini. Jadi cocoknya kalau terbang-terbang ngetes itu, apalagi tes flight time, terus voltasenya Lion 3 volt atau 3,2, itu ngetesnya jangan jauh-jauh, paling enggak di depan kita kayak gini, jadi biar aman. Makanya ini tak kasih alarm biar nanti kalau baterai ini habis atau sudah mendekati dengan yang saya setel tadi, nanti alarmnya akan berbunyi. Kalau yang sebesar ini ngangkat gimbal ini kuat guys, gimbal kamera, karena ini drone gaban 10 ini berapa ya, kalau frame 450 itu gede ya. Oke, nah ini mode angle, anginnya nggak begitu besar, nah enak ini. Paling kalau belajar tetap pakai mode angle dulu om. Jadi drone-nya ini geser apa enggaknya tergantung angin om. Kan angle itu istilahnya gondeli, tapi kalau ada angin ke samping kayak kita nerbangin heli 6 channel itu om, masuk ke mode 4 channel, dia kan mode ke beginner, tapi kalau ada angin tetap bisa bergeser. Tapi kalau akro kan dia ngunci gerakan terakhir, makanya nggak mudah geser. Tapi paling nanti jenengan adaptasi pakai mode angle dulu aja. Jadi angle itu berarti tombol ini di atas, nggak dipencet. Ini kalau tak pencet ke bawah kan jadi akro. Nah ini tak lepas, ini masih bisa terbang oke. Nanti kalau udah adaptasi lancar baru jenengan jajal akro. Tapi dirasain dulu om, nanti nyentuhnya dikit-dikit, jangan langsung digerakin banyak kalau akro. Karena ini drone-nya kalau akro itu lumayan lincah, sensitif ya. Tapi enak sih nanti kalau udah bisa. Nah ini majunya juga kencang, mundurnya juga ngebut karena drone juga besar. Udah 13 menit awet berarti ya. Ini muter dinamo 4. Jadi nanti kita tunggu sampai itu mas, alarmnya bunyi. Nah ini jadi ngerepoti Mas Iwan ini guys, tangannya kok pegel ini. Soalnya biasanya aku naik nonton ini mas, sampai bunyi alarmnya. tenang aja. Lagi ya. Tapi ya enak sih kalau pakai baterai Lion untuk drone-drone besar, makin irit kan, semakin besar drone-nya otomatis motor itu kafenya semakin kecil, jadi semakin nggak begitu panas motornya.
Sekarang tak tes semua nih ya ini. Kiri kanannya tadi udah, maju mundur udah. Wih, anu mas, kupu-kupu samplo. Mate, langsung mencelat. Kupu-kupu ini nyedai dewe oke, saya kira dia nyedai. Ada sponsor lewat ya. Wih, kupu-kupu ini malah berdiri diri guys, nyedai balik-balik, celat langsung. 11 menit. Tenan lione. Iki lione pada sing wingi ya, Mas. Ngene jenengan biru biasa. Iya. Awet. Tenan. Saya tak kebut-kebutan rambek enggak. Banter ya. Nyeneng ya suara Iya. ya. Lembut. Ya seperti banter ya, Mas. Termasuk kata. Gedrone Vivi sama ini gayeng ketok iki. Bisa nguyak jetmu kok. Repot iki. Langsung mandek ya. Iya, apik tenan ya. Luar gini ternyata itu juga. Versi low budget tak Iwas? Low budget. Aman mas, gak ngebelut? Enggak. Ramban tak ini ya guys, batu nih guys. Aku pergi harum masih mandi. Kesalahan gue nih. Kesalahan gue nih. Bener gede mas. Lagi malah rantai tak batu nih. Adalah tak gawe 3,2 harusnya bunyinya cepat. Biasanya aku mainnya 3 volt alarm. Ayo penasaran juga dapetnya berapa menit untuk drone besar. Hilir. Ramuni ya. Berarti anu. Oh, habis toh, Mas? Kesimpulannya saya cek nih. Kayak lione
Soalnya kan kalau ini kan motornya besar mas. Rame ramun ya. 3,3. Berarti gini. Kalau kita nerbangin drone sing besar, terus pakainya itu pakai motor gede terus Lion, itu cut off-nya itu harus mungkin dibikin 3,4 atau 3,5. Kalau tak bikin 3,1 atau 3,2 itu powernya cepet drop mas, jadi nggak kuat. Kecuali kalau drone-drone yang kecil ya, karena nek drone besar gini kan apa berat. Tapi ini berapa menit mas? Ini jatuh tadi 20 paling ya penerbangannya 15. 20 setengah 15 menit ada ya terbang. ya ada. Jadi ya kan ini lumayan nih OTW ya. Mantep guys, karena frame udah kerasa juga sih. Jadi amannya mungkin nanti kalau dikasih alarm tuh disetel di 3,4 nanti alarm bunyi persiapan landing. Nah ini tadi tak cek pas posisi landing itu udah 3,2 3,3. Jadi harusnya 3,4 itu sudah prepare landing. Karena ini drone berat guys, dan motornya kan gede, bukan motor kecil kayak yang dipakai di drone FPV itu ya. Jadi lebih iritnya kan lebih kecil, karena ini drone besar otomatis pemakaiannya buat motornya arusnya juga kan semakin besar. Tapi aman, coba tak tes arusnya. Jadi tadi powernya udah loyo guys, jadi menyalakannya ke kiri. Nah aman ya. Nah matikannya senggol ke kanan. Udah gitu aja. Oke mungkin gitu saja Om Adi, drone-nya sudah saya terbangkan. Terima kasih, nanti silakan disimak videonya untuk cara-cara penerbangannya. Oke cukup sekian. Apabila ada salah kata dari saya dalam membuat video konten kali ini, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.